Rekaman CCTV toko 2 hari sebelum pegawai Alfamart cantik Dina Oktaviani dan dipaksa atasannya. Kasus pembunuhan kasir minimarket bernama Dina Oktaviani sedang jadi sorotan masyarakat. Berarti barangnya apa aja? Dan? Barang apa aja? Motor di mana? Yang ada di sisi. Yang ada. Bentar dulu. Kamu mau sebutin barang yang kamu ini atau saya yang ngomong? Ditanyain ya barang Coba, apa aja gitu. Apa aja? Motif berawal dari curhat. Perkara ini dimulai dari awalnya korban itu mempunyai masalah percintaan ya. Percintaan. Penyelidikan kita sampai sejauh ini. Apakah beraksi sendiri? Ini jawaban. Motor ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Berarti di rumah? Berarti sebagian ada di rumah. Semua. Iya, di rumah. Seluruhnya ada di rumah. Enggak di rumah, Pak. Apa aja? Saya itu bohong lagi ke Otoy, Pak. Oh, apa? Ripet. Olah TKP di rumah Herianto. Hari ini, hari Jumat, kita melaksanakan pengecekan TKP dan melakukan olah TKP terkait kejadian meninggalnya seorang perempuan pegawai Alfamart. Sekarang gue mau tanya, baju yang kita pakai kayak gini nih, ini baju yang sama yang kita pakai ada di kantor polisi. Malu nggak sih? Gokil, bener-bener. Wah, mind blowing banget, anjir kasusnya. Kronologi kasus Dina Oktaviani, seorang Kronologi. karyawan yang dibunbun dan diperkaos oleh atasannya sendiri yang bernama Yanto. Semuanya itu berawal dari mereka saling curhat. Si Dina ini Dina Oktaviani, karyawan Alfamart yang diengek oleh atasannya Herianto, pelaku juga cikiwir korban. Ya Allah, miris. Ditemukan saat hari ulang tahun. Hari ulang tahun tuh kan. Manusia macam apa yang tega? Yang ingin melupakan mantan tapi jatuh di lubang yang salah. Kronologi. Dia bilang semua karena ekonomi, padahal yang kelaparan bukan perutnya, tapi akalnya. Korban Dina Oktaviani, pegawai minimarket, pelaku atasannya sendiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di channel ini. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu baik-baik saja. Dan semoga diberikan kesehatan, diberikan kelimpahan rezeki yang halal, berkah dan melimpah. Amin. Nah, dalam video kali ini kita akan mereaction kabar-kabar ataupun berita-berita yang lagi viral banget di media sosial ya, yang menjadi bahan pembahasan juga dan menjadi sorotan publik juga, baik itu dari netizen, warganet ataupun para pegiat sosial. Di mana media sosial sedang beredar ya video-video terkait dengan tragedi seorang perempuan cantik jelita yang meninggoy dengan sangat tragis. Sebelumnya di sini gua turut berduka cita, semoga almarhumah diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya udah, seperti apa kabar dan juga beritanya? Tanpa panjang lebar, kita langsung gaskin saja masuk pada videonya. Check it out. Motif berawal dari curhat. Perkara ini dimulai dari awalnya korban itu mempunyai masalah percintaan ya. Percintaan. Penyelidikan kita sampai sejauh ini, korban punya masalah percintaan, kemudian korban curhatlah kepada si pelaku. Curhat Si ya. pelaku untuk menanyakan dan memberikan solusi. Korban akhirnya minta untuk saat itu dicarikan dalam tanda kutip orang pintar Orang pintar. untuk melupakan mantannya korban ini yang menurut korban sulit untuk dilupakan. Nah, singkat cerita, hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 sekitar pukul 17-an kalau tidak salah, mereka kontak, mereka chat-chatan. Nah, disepakati akhirnya bertemu di rumahnya tersangka yang ada, si pelaku yang ada di Purwakarta. Korban akhirnya berangkat ketika itu ke Purwakarta memakai sepeda motor. Di sana mereka bercerita. Nah, akhirnya selesai mereka bercerita, pelaku langsung saat itu dia khilaf. Dia mengaku khilaf, dia mengaku Pengakuannya itu hilaf ya. Dengan cara memiting. Waduh, parah korban. nih dipiting. Memiting korban dan menyekap korban sehingga korban kehabisan nafas. Kemudian mohon maaf juga, ini mungkin agak sedikit vulgar, korban juga sempat disetubuhi oleh pelaku. Gila bener ini mah. Sampai yang bersangkutan selain karena melihat korban meninggal, pelaku langsung cepat-cepat membawa korban tersebut untuk dibungkus dengan kardus, kemudian dibuang di Sungai Citarum di Jembatan Merah. Nah,
Kebetulan pelaku ini melakukan aksinya itu dikarenakan kebutuhan mendesak ekonomi keluarga. Baru sementara ya? Baru sementara sampai saat ini yang kami dapatkan informasi seperti itu. Mungkin nanti detailnya bisa tanya di Polres Purwakarta. Parah banget ya, ngenes banget gue ya dengernya, maksudnya sampai dipiting segala, terus disekap segala kan, sampai kehabisan napas. Yang lebih parah lagi yaitu ada perlakuan yang benar-benar parah banget tuh, sampai dimasukin kardus seudahnya kan, langsung dibuang juga ke sungai. Benar-benar parah gila ini Mbak ya. Yang bingung si pelaku tuh hilap katanya, gara-gara faktor kebutuhan ekonomi. Sampai segitunya ya, emang nggak ada cara lain gitu kalau misalkan benar-benar terdesak gara-gara masalah ekonomi, kan bisa pinjam gitu kan. Apalagi dia posisinya lagi kerja juga, masa iya sih pinjam duit kagak ada yang percaya kan. Daripada ngelakuin hal seperti ini udah jolim banget, masuknya jolim banget gitu kan. Kasian gitu. Inilah klarifikasi dari seorang Oke? Udah kok. Thank you, Cok. Sorry ya. Berarti barangnya apa aja? Dan Barang apa aja? motor di mana? Yang ada di sisi. Yang ada. Bentar dulu. Kamu mau sebutin barang yang kamu ini atau saya yang ngomong? ditanyain ya barang coba. apa aja gitu. Apa aja? Perhiasan, Pak. Di mana? Perhiasan, Perhiasan apa aja? Ada ini cincin, Anting. anting, Terus? kalung, cincin. cincin. Apakah beraksi sendiri? Ini jawaban. Motor ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Berarti di rumah? Berarti sebagian ada di rumah. Semua. Iya, di rumah. Seluruhnya ada di rumah. Enggak di rumah, Pak. Apa aja? Saya itu bohong lagi ke Otoy, Pak. Oh, apa? Repeat. Ada di mobil saya. Saya bohong lagi ke Otoy. Otoy, ini saya punya 2 handphone. Saya titip ya, itu. Berarti barang lain tadi? Ada di Otoy kalau HP. Dua-duanya? Iya, dua-duanya. Nanya tuh ya tahapannya. Enggak, saya bilangnya HP saya gitu. Udah dia kebanyakan. Oke. Saya titip ya gitu. Kalau untuk HP dititipinnya itu baru kemarin kalau nggak salah. Di Otoy. Otoy ada nggak di rumah sekarang? Nggak tahu. Otoy dikasih uang berapa sama kamu, sama si itu? Ada, dikasih uang. Ada apa? Berapa emang? 50-an. 50 ribuan. Sama Robi itu 50. Belakang. Tetap safety. Sorry. Belakang depan. Belakang. Nama lengkap lo itu siapa? Herianto, Pak. Herianto. RY. Sorry ya. Ya siapa? Saya. Jam tangannya buka, ambil nyeri jam tangannya buka. Jadi yang di sini nggak ada, di motor nggak ada. Terus selebihnya di si Otoy ada 2 handphone sama 1 unit motor. Kalau emas kan udah saya jual. Oke. Uangnya itu ada di tas. terus macam baju apa? Apa ketemu di kosan? Jaket apa? Tadi Jaket kosan aja. saya bawa dimasukin pakai, Pak. Kalau baju saya masukin ke tas terus pakai. Sekarang kita ke rumah ya. Ada siapa Kita dulu? start dari kosan. Kalau mereka yang di sini masih Iya. mobil yang salah itu. Sabar. Saya kan tahu. Apa? Kalau saya paham. Tapi yang penting sesuai dengan penasihat kooperatif ya, nggak ada apa berarut-arut cerita macam-macam lah, udah nggak usah lah, kudu lah ya. Kita sudah tahu semua. Betul. Saya agak capek, Pak. Satu lagi, yakin Robi sama Otoy tahu gak itu di dalam dus mayat? Enggak, Pak. Saya Yakin? enggak. Benar. Yakin, Pak. Saya 100% enggak karena saya bisa yakin. Tapi ada si Otoy itu ada kecurigaan. bukan kecurigaan, lebih ketakut, Pak. Karena kan saya alibinya itu sama takut kiriman dari orang lain gitu. Terakhir ketemu sama si Robi kapan? Semalam tadi, Pak. Tadi malam. Ketemu lagi. Yakin ada di rumah dia? Kalau sekarang mah nggak tahu, Pak. Karena nggak ada panggilan juga. Tapi kalau siang biasanya dia narik, kalau malam mah Narik apa? suka bawa mobil kan, Pak. Mobil pasir, kalau kita kan banyak mobil kendaraan. Kunci motor di mana? Udah ada. Bukan kunci motor yang itu remote kan? Oh. Yang stylo yang Sidina. Nggak tahu di motornya atau di Otoy. Oke lah. Berarti yang di Otoy itu HP 2 sama Motor. Kalau motor mah kan saya bilangnya gini alibinya, Pak. Itu saya sama Otoy bilangnya itu motor second, Pak, motor cabutan leasing gitu, Pak. Bilangnya. Oh, ini saya dapat beli 3.700.000, amanin dulu ya, nanti kita jual gitu, Pak. Gerak-geriknya seperti orang bermasalah. Rekaman CCTV toko 2 hari sebelum pegawai. Cantik. Rekaman CCTV toko 2 hari sebelum pegawai Alfamart Cantik Dina Oktaviani dibunuh dan diruda paksa atasannya. Kasus pembunuhan kasir minimarket bernama Dina Oktaviani sedang jadi sorotan masyarakat. Jasad Dina Oktaviani ditemukan tak bernyawa di aliran Sungai Citarum, Dusun Munjul Kaler, Desa Curug,
Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat pada Senin, 7 Oktober 2025. Belakangan diketahui Dina Oktaviani dihabisi rekan kerjanya sendiri, seorang kepala toko di tempat ia bekerja yang bernama Herianto, 27. Kini beredar rekaman CCTV dari minimarket tempat Dina Oktaviani bekerja. Dina Oktaviani diketahui merupakan kasir minimarket Alfamart di rest area kilometer 72 atol Cipularang. Rekaman CCTV yang kini viral direkam 2 hari sebelum Dina Oktaviani dihabisi. Video CCTV itu menunjukkan gerak-gerik Dina bak sudah pertanda adanya masalah. Ia terlihat menangis sambil berjongkok meringkuk di bawah meja kasir. Dina tampak memegang sebuah HP dan sesekali tangannya mengelap air mata di wajah menggunakan tisu. Perilaku Dina menunjukkan bahwa ia memang tengah ada masalah. Kini rekaman CCTV itu memicu simpati dari netizen. Doa-doa banyak dituliskan untuk mendiang Dina Oktaviani agar diberi ketenangan. Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Uyun Sapul Uyun, mengungkapkan pihaknya masih akan menggelar olah tempat kejadian perkara, TKP, untuk memeriksa barang bukti hingga mendalami motif pelaku. Dari pemeriksaan sementara, Herianto mengaku tega membunuh Dina karena motif ekonomi. Uyun mengatakan olah TKP akan digelar di rumah Herianto di Kampung Pasir OA, Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Purwakarta. Dari hasil penyelidikan, TKP berada di Purwakarta. Kami akan melakukan olah TKP, memeriksa barang bukti, dan mendalami motif yang melatar belakangi perbuatan pelaku, ujar Uyun. Herianto pelaku pembunuhan terhadap Dina diketahui telah berkeluarga. Ia telah memiliki istri yang juga tinggal bersama di TKP pembunuhan. Namun ketika aksi keji itu terjadi, istri Herianto sedang tidak ada di rumah. Sang istri disebut tengah menginap di rumah keluarganya. Menurut kesaksian seorang tetangga bernama Wawan Hermawan, Herianto kerap pulang di atas jam 12 malam. Biasa pulang sudah lewat jam 12 malam, karena kerja di retail. Pernah bawa teman kerja ke rumah juga nggak pernah. Sosialnya lumayan baik, cuma pendiam. Jadi warga kaget saat tahu dia pelakunya, ungkap Wawan. Kalau kesehariannya bisa dibilang pendiam. Jarang kumpul, paling seminggu beberapa kali, tapi itu pun nggak banyak ngomong. Mungkin karena sibuk kerja di minimarket, imbuh dia. Diketahui Herianto menghabisi nyawa Dina di rumahnya. Rumah bercat kuning milik Herianto memang berada jauh dari rumah tetangga. Sebab, lokasinya memiliki akses jalan sendiri dan menanjak. Dina yang mempunyai masalah percintaan curhat kepada Herianto, 27, atasannya. Dina menyebut mantan pacarnya sangat sulit dilupakan. Minggu 5 Oktober 2025 sekitar pukul 17 WIB. Dina dan Herianto berkomunikasi lewat chat, disepakati akhirnya bertemu di rumahnya pelaku Herianto yang ada di Purwakarta. Dina akhirnya berangkat ke Purwakarta menggunakan sepeda motor. Di rumah Herianto, mereka bercerita. Setelah itu, Herianto mengaku hilaf. Ia memiting Dina dan menyekapnya hingga kehabisan napas. Korban juga sempat diruda paksa oleh pelaku. Melihat Dina tewas, Herianto membawanya dengan cara membungkus menggunakan kardus. Jenazah kemudian dibuang di Sungai Citarum. Hingga pada Selasa, 7 Oktober 2025, pagi, jasad Dina ditemukan mengambang di aliran Sungai Citarum, Dusun Munjul Kaler RT 030, RW 005, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Olah TKP di rumah Herianto. Hari ini, hari Jumat, kita melaksanakan pengecekan TKP dan melakukan olah TKP terkait kejadian meninggalnya seorang perempuan pegawai Alfamart. Ya, di mana di TKP ini, di wilayah Polres Purwakarta ini, di tempat kejadian, kami menemukan hasil olah TKP menemukan 6 barang bukti. 6 barang bukti. Di mana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh terduga pelaku untuk melakukan perbuatannya dan menemukan beberapa barang bukti milik korban. Baik itu yang sudah dibakar untuk dihilangkan jejak oleh terduga pelaku maupun barang bukti yang merupakan masih milik pelaku yang berada di sekitar TKP. Kalau lebih spesifik, apa aja barang bukti yang diamankan hari ini? Ada beberapa barang bukti ya, seperti sisa pembakaran, sendal milik korban, lakban yang digunakan untuk membungkus melilit korban, tali, kemudian gunting, kemudian juga ada golok di situ. Ya, golok ini bukan untuk membunuh, tapi ya ambil talinya saja untuk mengikat kaki korban. Kemudian juga ada beberapa barang bukti yang lain yang kami temukan di TKP. Sementara hasil pemeriksaan awal dan hasil pemeriksaan tadi malam terhadap korban ini, dia meninggal dunia dengan menghembuskan napas dengan cara dicekik ya, supaya meninggal yang bersangkutan. Untuk lokasinya itu di mana, Pak? Ini TKP di belakang.
Maksudnya di ruang kamar kah? Di ruang tamu, di ruang tamu. Di kasur yang tergeletak itu. Ya, di ruang tamu ada kasur di situ, disitulah korban dilakukan perbuatan tersangka atau perbuatan terduga pelaku terhadap korban dilakukan di ruang tengah ruang tamu keluarga. Sekarang gue mau tanya, baju yang kita pakai kayak gini nih, ini baju yang sama yang kita pakai ada di kantor polisi. Malu nggak sih? Gokil, bener-bener. Wah, mind blowing banget, anjir kasusnya. Ini udah bukan lebih-lebih dari pejabat toksik lagi anjir. Gue mau cerita sedikit aja ya. Dulu awal gue ngonten ya, di bulan April 2025 gue sempat bingung mikirin niche konten gue tuh apa. Niche itu kayak tema atau spesifik jenis konten lu gitu. Nah gue bingung nentuin niche gue. Sampai akhirnya gue kepikiran, gue mau ngebahas sisi gelap dunia retail. Dan gue punya satu pilar konten di sisi gelap dunia retail ini. Pejabat toksik gue udah buat sampai 3 nih kontennya. Dan setiap gue mau upload video itu kayak deg-degan, takut. Bahkan gue sampai gak berani ngeliat komennya. Kayak gue sempat mikir, gue salah kali ya? Apa gue salah ya? Bahkan di beberapa komen katanya gue dibilang sama aja gue ngejelekin perusahaan. Cuman pengen ngomong, gak ada maksud gue buat ngejelekin perusahaan. Gue cuma pengen orang-orang yang bertindak toksik di kerjaan, di toko itu berkurang. Seenggaknya kayak gitu, karena gue juga pernah atau sempet ngalamin hal kayak gitu. Karena dulu tuh pas gue ngalamin kejadian-kejadian gak enak di toko, gue bingung juga gitu. Gue mau bilang ke Korwil gak terlalu ditanggepin, mau bilang ke orang-orang dalam atau orang-orang kantor juga dianggap sepele. Jadi kayak, yaudah gue telan mentah-mentah kayak gitu aja. Gue jadi mikir kayak, ini sekarang siapa yang bener-bener jelekin nama perusahaan? Ini kayak konten gue yang nyindir-nyindir atau... Kronologi kasus Dina Oktaviani, seorang Kronologi. karyawan yang dibunbun dan diperkaos oleh atasannya sendiri yang bernama Yanto. Semuanya itu berawal dari mereka saling curhat. Si Dina ini selalu curhat ke Yanto masalah mantan pacarnya. Istilahnya dia nanya lah, gimana sih cara ngelupain mantannya secara cepat. Sama si Yanto disuruh ke orang pintar. Singkat cerita, di hari Minggu tanggal 5 Oktober mereka sepakat buat ketemu. Mereka curhat-curhat. Ternyata si Jodinya Yanto bergidik nih. Terbangunlah si Joni dari tidurnya, lalu timbullah niat jahat. Menurut keterangan si Yanto sih motifnya karena faktor ekonomi ya. Kalau menurut gua Katanya sih. gak mungkin banget Yanto. Emang dasar lu mau memanjakan si Joni aja ini. Maksud gua kalau emang karena faktor ekonomi, ya udah lu abis meeting nih, barangnya lu ambil, ya lu kabur. Lah ini ngapain pakai digabrut juga bos? Oke kita lanjut. Abis dibunbun dan diperkaos, Dina ini dimasukin ke kardus, abis itu dibuang ke Sungai Citarum. Jadi gitu ya kronologinya. Dan menurut gua gak yakin banget motifnya itu karena faktor ekonomi. Dan udah pasti ini motifnya karena Gak si yakin Joni katanya aja kan. Ada Yanto kasihan lu Motifnya anak sama gara-gara bini ekonomi lu. gitu. Emang kalau kita lihat ya dari media sosial, tragedi ini tuh menjadi sorotan publik juga ya. Jadi pembahasan juga nih dari para warganet, netizen ataupun para pegiat sosial nih yang aktif di media sosial. Benar-benar menjadi sorotan juga kan, karena banyak juga yang membahas terkait dengan hal ini. Dan si abang pun barusan bertanya nih, agak percaya lah gitu kalau misalkan motif tersebut tuh gara-gara mendesak faktor ekonomi. Dina Oktaviani, karyawan Alfamart yang diengek oleh atasannya Herianto, pelaku juga icikiwir korban. Ya Allah, miris. Benar kan, jadi bahan pembahasan juga kan para pegiat sosial. Dina Oktaviani, pegawai Alfamart ya. Ini yang dinamakan curhat adalah maut. Jadi untuk cewek-cewek di luaran sana, jangan mudah curhat kepada orang lain siapapun itu kalau Nasihat belum ya, terlalu Abang, ya. dekat, kecuali saudara. Saudara juga bahaya. Apalagi ini ya atasannya ya. Gara-gara ingin melupakan mantan kekasihnya, ingin move on, jadi curhat kepada atasannya Herianto ini kalau minta dicarikan orang pinter agar lupa. Akhirnya Herianto mengiyakan keinginannya Dina itu. Lalu dibawalah Dina ke Purwakarta di rumahnya pelaku ini. Kalau Dina rumahnya di Karawang ya. Terus dibawa ke rumahnya karena kebetulan istri dari Herianto ini lagi menginap di rumah orang tuanya. Jadi nyampe sana, si Herianto tergoda dengan perhiasan, dengan barang-barang milik Dina, lalu diengek. Terus selesai dan dilepas semua pakaiannya, diicikiwir. Setelah diicikiwir, dibuang di sungai. Ya Allah, menjahit. Padahal Dina Oktaviani ini usia 21 tahun, harapan keluarga. Iya. Dia
seorang mahasiswi untuk mencari uang, biaya kuliah, dan membantu orang tua. Dia harus bekerja sebagai karyawan Alfamart. Ya Allah, dia harapan keluarga, tumpuan keluarga. Sebejait ini Haryanto ini ya. Ya Allah, pelajaran untuk adik-adik semua, jangan mudah tergiur, mudah mengikuti kata-kata orang lain, dan jangan mau diajak orang lain walaupun itu teman. Bahaya, apalagi sendirian ya. Iya, apalagi lawan jenis Allah, juga kan. Padahal ini Dina ini, semoga Dina ditempatkan di sisi Allah. Amin. Amin. Dina Oktaviani ditemukan tewas di Sungai Citarum pada hari ulang tahunnya. Dina adalah seorang karyawan kasir Alfamart yang dibunuh oleh atasannya sendiri. Kronologinya, Dina diajak bertemu di rumah pelaku dikarenakan Dina meminta dicarikan seorang dukun untuk melupakan mantan pacar. Motif pembunuhan belum diketahui, namun Dina sempat diperkaos dalam keadaan sudah meninggal sebelum jasadnya dibuang. Parah banget ya, sampai segitunya gitu kan. Ditemukan saat hari ulang tahun. Hari ulang tahun tuh kan. Manusia macam apa yang tega? Dan pegawainya sendiri demi uang. Pelaku ternyata sudah punya istri. Gila, ini miris banget sih. Lu bayangin lu Sangat masih miris berusia banget 21 tahun tapi lu harus dibunuh dan diperkaos sama atasan lu sendiri di tempat kerja. Jadi ini gue baru banget nemu satu kasus tentang seorang cewek yang bernama Dina Oktaviani yang dia ini dibunuh dan diperkaos sama bosnya sendiri, coba. Dan kasus ini baru banget terungkap setelah adanya penyelidikan atas penemuan mayat yang ada di Sungai Citarum, Karawang. Dan ketika diselidiki, ternyata mayatnya ini adalah seorang perempuan berusia 21 tahun yang merupakan pegawai minimarket yang bernama Alfamart. Dan lo tau nggak, ternyata penemuan mayatnya ini bertepatan sama hari ulang tahunnya si korban atau si Dina ini. Terus ketika diselidiki nih, ternyata si Dina ini nggak cuman dibunuh, dia ini juga diperkaos sama si pelaku. Dan yang lebih bikin miris lagi adalah pelakunya ini ternyata adalah atasannya sendiri di minimarket yang sama. Kalau dari alasannya si pelaku nih, dia bilang kalau dia ini lagi dalam keadaan terdesak secara finansial. Nah terus kronologi dari pembunuhannya ini berawal dari si atasannya ini yang ngajak si Dina untuk datang ke rumahnya yang ada di Purwakarta. Terus pas sampai sana, si pelaku ini nyekap dan nyekik si korban sampai akhirnya dia ini meninggoy dan diperkaos sama si pelaku ini. Terus abis itu si pelaku ini ngambil lah barang-barang berharga milik korban, mulai dari perhiasan, motor, dan barang berharga lainnya yang dimiliki oleh korban. Terus si barang-barang ini akhirnya dia jual dan dia cairkan dalam bentuk uang dan dapat duit senilai 4 juta rupiah. Coba lu bayangin, gara-gara duit 4 juta lu sampai ngebunuh pegawai lu sendiri. Tapi kalau dari pengakuan pelaku, katanya dia masih nyimpen motor milik korban di sebuah rumah kosong dan itu belum dia jual sama sekali. Cuman yang bikin miris dari kasus ini juga adalah ternyata si pelaku ini juga udah punya istri. Lu bayangin, dia ngebunuh orang terus ngeperkaos itu orang padahal juga udah punya istri. Gila sih guys, menurut kalian manusia macam apa yang tega ngelakuin hal kayak gini? Harusnya kan atasan tuh menjadi contoh, menjadi teladan lah buat anak buah ataupun bawahannya kan. Harusnya memberikan contoh yang terbaik, bukan malah seperti ini. Yang ingin melupakan mantan tapi jatuh di lubang yang salah. Kronologi kasus Dina Oktaviani yang jasadnya dibuang di Sungai Citarum. Jadi awalnya Dina ini curhat sama teman laki-lakinya yang kebetulan masih satu kerjaan. Dina ini curhat nggak bisa ngelupain mantannya dan minta dicarikan orang pintar ke temannya atau ke si pelaku ini. Singkat cerita, Dina ini ketemuan dengan pelaku di rumahnya yang berada di Purwakarta. Karena udah janjian mau dibawa ke orang pintar itu tadi. Setelah Dina sampai Purwakarta, lalu mereka bercerita atau curhat dan akhirnya si pelaku ini melayangkan aksinya. Dina ini dipiting, diperkaos hingga disekap sampai kehabisan nafas. Lalu jasadnya ini dibuang di Sungai Citarum tanpa busana. Diduga si pelakunya ini juga sudah mempunyai anak dan istri. Sebelumnya katanya si pelaku ini memang sudah naksir sama korban. Dari kasus ini kita bisa ambil pelajaran untuk tidak percaya dengan siapapun, meskipun teman sendiri apalagi laki-laki. Poin penting yang didapat, jangan terlalu percaya dengan orang lain ya. Apalagi kalau misalkan itu lawan jenis ya. Jadi buat kalian para perempuan ataupun para cewek-cewek, jangan terlalu percaya sama laki-laki ataupun teman kalian. Ya apalagi tadi seperti yang gue bilang ya, lawan jenis. Dan kalau misalkan mau curhat ya lebih baik ke temen cewek gitu yang sesama jenis ya. Kalau ini sih sifatnya saran aja kan. Dia bilang semua karena ekonomi, padahal yang kelaparan bukan perutnya, tapi akalnya. Korban Dina Oktaviani, pegawai minimarket, pelaku atasannya sendiri, dibunuh, diperkosa, dibungkus kardus, dibuang ke Sungai Citarum. Barangnya dijual cuma 4 juta, kayak harga moral dirinya.
Polisi akhirnya menangkap dia di rest area KM72 Purwakarta. Terlambat memang karena 1 nyawa sudah nggak bisa di-refund. Jadi kalau ada yang bilang pelaku cuma hilap karena miskin, ingat, bukan semua orang miskin hilang akal, tapi yang hilang akal pasti bikin orang lain miskin harapan. Mantap betul ya statement dari si abang barusan ya. Guys, kalian sudah lihat video aslinya belum tentang video ini nih? Sumpah videonya bener-bener mengerikan dan bikin merinding. Ini aku kasih tahu ya buat teman-teman semuanya, kalau kalian pengen lihat video aslinya, kalian bisa lihat di YouTube MD Nur Media Viral. Jadi, ada seorang wanita yang bernama Dian Oktaviani ditemukan mengambang di Sungai Cikarang. Saat ditemukan itu separuh tanpa busana. Benar-benar ngenes banget ya. Udah kita dengerin kronologinya tuh seperti itu ya. Kita doakan saja semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 amin. Dan di dalam beberapa video ada poin penting juga yang dapat kita ambil, yaitu jangan terlalu percaya dengan orang lain, apalagi buat kalian kaum perempuan, kaum cewek-cewek, jangan terlalu percaya mau ngobrol ataupun curhat, apalagi yang sifatnya privacy kepada teman kalian, apalagi misalkan kalau lawan jenis. Lebih baik kalian tuh curhat, cerita sama teman yang sejenis, teman cewek lagi maksudnya ya. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kabar-kabar ataupun berita-berita yang lagi viral dan menjadi sorotan publik ini. Dan semoga kita doakan yang terbaik untuk almarhumah. Dan oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan tidak berkenan di hati kalian semua, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.